Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Bapak, Mama, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun berada. Hari ini Sapaan Gembala, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022. Natal semakin dekat. Ya, saya mengajak kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan keberadaan kami, persekutuan kami pada saat ini. Roh Kudus tolonglah kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang saya akan pilih untuk kita baca dan kita renungkan bersama saat ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Boleh disiapkan. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak-Ibu sekalian, kata Immanuel di dalam Alkitab hanya muncul sebanyak 3 kali saja. Dari akar kata Ibrani Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kata itu berakar dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata. El yang artinya Allah dan Manuel yang berarti bersama kita. Dan secara umum dalam lembaga Alkitab tadi diberikan catatan yang berarti Allah menyertai kita. Apa makna sesungguhnya? Kata Immanuel itu serta-merta tidak mengatakan bahwa Yesus beserta kita. Tapi kata ini pertama kali dimunculkan melalui Nabi Yesaya untuk bangsa Yehuda yang pada saat itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan situasi yang mencekam di bawah serangan bangsa Asyur. Pada saat itulah Allah berfirman melalui Yesaya untuk mereka diberikan keteguhan hati bahwa Allah menyertai mereka. Pernyataan itu menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Yehuda pada saat itu bahwa mereka akan ditolong. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Kebebasan bangsa Yehuda rasakan merupakan bentuk keyakinan mereka bahwa Allah hadir, Allah menyertai, Allah menolong. Bukan berarti masalahnya nggak ada. Masalahnya ada, tetapi bersama Allah masalah itu bisa dihadapi dan diselesaikan. Nah, apa yang menjadi nubuatan itu digenapi dalam kehadiran Kristus ke tengah dunia. Maka ketika Yusuf mendapatkan mimpi ketika dia bergumul ingin menceraikan Maria, datanglah malaikat Gabriel yang pada saat itu mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah bayi dari Roh Kudus. Dan engkau harus menamakan dia Yesus. Karena anak ini adalah penggenapan dari janji Allah yang tercatat di dalam Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Katakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan Immanuel. Immanuel di sini sebuah julukan, bukan nama. Namanya adalah tetap Yesus, tetapi Yesus mendapat julukan Sang Immanuel, di mana Allah hadir ke tengah umatnya, ke tengah dunia. Dan ini menjadi sebuah pengharapan yang tergenapi. Ada sukacita surgawi yang nyata di tengah dunia dengan kehadiran Kristus. Bapak sekalian, bersyukurlah kalau setiap tahun kita mendapat momentum, kesempatan untuk masih bisa merayakan Natal. Apalagi tahun ini, suasana, situasi lebih kondusif terkendali, meskipun masih naik turun, tapi pandemi COVID-19 yang tahun ini genap berusia ketiga ya, 3 tahun karena namanya 2019 ya, pertama kali muncul di bulan Desember. Biarlah ini menjadi sebuah pengingat kepada kita untuk selalu bersyukur bahwa Allah menyertai kita.
Bersama Allah kita bisa lalui segala kekhawatiran, kesulitan yang ada dengan pertolongan dan kekuatan daripada Allah. Mari kita mensyukuri setiap kesempatan yang ada dalam menghayati Natal-Natal dalam waktu yang semakin dekat ini, sehingga kita boleh bersyukur, bersukacita, tanpa mengabaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk terus menyatakan kasih Allah kepada dunia, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita mendapatkan banyak berkat di momen Natal ini, jangan lupa untuk kita juga berbagi berkat, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Selamat menyambut kehadiran Sang Immanuel. Tuhan kiranya terus memberikan kita sukacita dan kerinduan untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami kembali diingatkan akan makna Immanuel, di mana Allah hadir ke tengah umatnya, Allah hadir bersama umatnya melalui peristiwa Natal, kelahiran Kristus. Kami sungguh bersyukur mendapat kesempatan untuk mengingat kembali apa yang bisa kami lakukan untuk menyatakan kasih Tuhan, karena Tuhan lebih dulu menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Tuhan tolong berkati bagi setiap mereka yang Tuhan berkati dengan melimpah, dengan banyak berkat di Natal ini, juga mampukan mereka untuk berbagi dan menyatakan kasih Tuhan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk rangkaian persiapan, rangkaian acara Natal, baik yang ada di GKI 5 dan berbagai kegiatan sampai tahun baru nanti. Tuhan berkati panitia, majelis jemaat, seluruh petugas, panitia diberikan hikmat bijaksana, terlebih kami mohon perlindungan Tuhan dari cuaca yang tidak baik, dari ancaman teror bom, dan oleh sebab itu Tuhan kami bersatu berdoa agar bangsa negara kami dalam lindungan Tuhan, aparat keamanan bisa bertindak tugas dengan baik, mengantisipasi teror-teror bom yang ada, diberikan kesempatan yang baik Tuhan agar umat Kristiani bisa merayakan Natal dengan damai. Terus berkati juga untuk rangkaian Natal seluruh dunia tanggal 24, 25 dan sampai dengan tahun baru nanti Tuhan. Kami mendoakan agar banyak Tuhan orang diberkati, dipulihkan, direngkuh kembali untuk boleh semakin menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersehati, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun dan kemarin berulang tahun Tuhan tanggal 19. Kami mau berdoa saat ini untuk saudara kami Bapak Yen Christian, Tuhan menolong berkati, juga Ibu Titin Niati Wijaya yang pada saat hari ini benar bertambah usianya. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan berkati dengan sukacita, dengan kegembiraan, kebahagiaan bersama orang-orang terkasih. Agar mereka boleh senantiasa bersandar bergantung kepada Tuhan dengan cinta Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala rencana kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan menolong memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kiranya terima berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, kasih karena Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, memberkati langkah kehidupanmu untuk boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Ikut, ikut.